Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afwa Zalima dengan NIM 351210069. Dan saya Ika Puspitasari dengan NIM 351211075. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa tips and trick dalam menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video kami selanjutnya. Nah, jadi cara membuat border pada suatu data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus siapkan data yang ingin kalian border. Setelah itu, blok semua sel yang ingin Anda berikan border. Setelah itu, pilih fitur border di sini. Nah, kalian bisa pilih beberapa jenis border. Nah, di sini kita pilih all borders. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian tips yang kedua yaitu cara memasukkan rumus. Nah, adapun operator-operator yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama simbol tambah itu untuk menambah, kurang untuk mengurang. Yang simbol ini simbol bintang itu untuk perkalian, yang ini untuk perpangkatan. Kemudian yang garis miring untuk pembagian. Kemudian untuk rumus akar sendiri kita menggunakan SQRT. Setelah itu langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, untuk kolom D3 kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu menggunakan tambah. Sebelum memasukkan rumus kita harus memulai dengan sama dengan B3 ditambah C3. Ini B3 2 C3 5. Nah, langsung saja kita enter, hasilnya 7. Nah, untuk lebih mempermudah langsung saja kita copy selnya seperti ini, maka akan terhitung otomatis. Nah, begitupun dengan pengurangan. Untuk kolom E3 sama seperti tadi, kita memulai dengan sama dengan, kemudian B3 dikurang C3, enter. Nah, langsung saja kita tarik seperti sebelumnya untuk mempermudah dan mempercepat. Kemudian untuk kolom perkalian yaitu kolom F3 sama seperti tadi, sama dengan B3 dikali C3, enter. 5 kali 2 hasilnya 10. Langsung kita tarik. Nah, untuk kolom perpangkatan kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu sama dengan B3 pangkat C3, enter. 32. Jadi 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, kemudian untuk pengakaran kita menggunakan rumus seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu sama dengan SQRT
dalam kurung B3 balas kurung enter. Jadi akar dari ini 2 yaitu 1,41421 atau bisa dibulatkan menjadi 1,41. Kita tarik ya. Kemudian untuk pembagian rumusnya sama saja, itu sama dengan B3 dibagi C3. Enter. Hasilnya 0,4. Kemudian untuk kolom J kita masukkan rumus sama dengan B3 ditambah C3, kemudian dibagi 5 ditambah dalam kurung B3 dikali C3 balas kurung enter. Nah, hasilnya 13. Jadi 2 ditambah 5 bagi 5 ditambah A ditambah 2 kali 5 hasilnya itu 13. Langsung saja kita copy rumusnya. Nah, mudah kan? Jadi itulah cara memasukkan rumus. Kemudian tips selanjutnya yaitu cara memasukkan rumus statistika. Nah, Microsoft Excel sendiri menyediakan berbagai macam fungsi statistika yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama max untuk mencari nilai maksimal pada kumpulan data. Yang kedua ada min untuk mencari nilai minimal dalam kumpulan data. Setelah itu ada sum untuk menjumlahkan data angka. Setelah itu ada average untuk mencari rata-rata pada suatu data. Kemudian ada count untuk mencari menghitung banyaknya data dari kumpulan data. Setelah itu ada countif. Nah, perbedaan counter dengan countif itu, countif untuk mencari banyaknya kumpulan data secara spesifik. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Yang pertama, kalian harus menyiapkan data seperti ini atau data yang kalian ingin cari. Nah, di sini kita mencari umur paling rendah pada data di sini. Jadi rumusnya itu sama dengan kemudian karena pertanyaannya itu untuk mencari umur paling rendah, maka kita menggunakan rumus min. Jadi sama dengan min dalam kurung D4 itu artinya dari sini sampai di D12 di Jojon. D12 balas kurung enter. Nah, jadi umur paling rendah pada data ini yaitu umur 3 tahun pada umur Fani. Kemudian kita dimintai mencari umur paling tinggi. Nah, rumusnya sendiri yaitu sama dengan max dalam kurung sama seperti tadi dari D4
ke D12. Enter. Nah, jadi umur paling tinggi yaitu umur 87, yaitu umurnya Jojon. Nah, umur rata-rata caranya sama dengan average dalam kurung D4 D12 balas kurung. Jadi rata-ratanya umur rata-rata di sini yaitu 34,778. Kemudian jumlah pasien yaitu kita menggunakan rumus Counta. Rumus count sama dengan count D4 D12. Enter. Nah, jadi jumlah pasien di sini ada 9 orang ya. Nah, sama seperti datanya. Kemudian jumlah pasien penderita penyakit disentri. Nah, inilah yang tadi saya katakan yaitu perbedaan count dengan countif. Countif untuk mencari jumlah pasien dengan spesifik atau dengan khusus. Jadi rumusnya yaitu sama dengan countif dalam kurung C4. Kenapa kita menggunakan C4? Karena penyakitnya sini dimintai penyakit, penderita penyakit. C4 sampai C12, koma, tanda petik, desentri, balas petik, balas kurung. Oke. Sini kita menggunakan titik koma ya. Enter. Nah, jumlah pasien penderita penyakit disentri itu ada 3 orang. Nah, sama seperti data yaitu ada Ani, Fani, dan juga Chandra. Mudah bukan? Jadi itulah cara tips and trik memasukkan rumus ke dalam Excel. Selanjutnya yaitu fungsi teks, yaitu fungsi yang digunakan untuk memanipulasi data teks. Terdapat puluhan fungsi teks yang disediakan pada Microsoft Excel. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 saja, yaitu fungsi left, mid, dan right. Langsung saja, pertama-tama kita sediakan data seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, untuk mengisi kode tahun masuk, kita isi pada kolom D5 dengan menggunakan kode Untuk kode jurusan, kita akan mengisi pada kolom E5 dengan menggunakan kode dan yang terakhir, untuk kode nomor mahasiswa, kita akan mengisi pada kolom F5 dengan menggunakan kode Nah, selanjutnya untuk melihat hasil, kita tarik turun seperti ini. Lalu selanjutnya, dan yang terakhir,
Demikian hasil untuk data mahasiswa stiker karya Husades Semarang. Selanjutnya yaitu fungsi logika. Fungsi logika digunakan untuk memilih beberapa pilihan keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Langsung saja, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sediakan data seperti yang terlihat pada layar. Yang kedua, pada kolom gaji pokok, yaitu pada kolom F4, kita isi dengan kode. Selanjutnya, untuk kolom tunjangan istri yaitu pada kolom G4, kita isi dengan kode. Untuk kolom tunjangan anak, yaitu pada kolom H4, kita isi dengan kode. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil kita tarik turun seperti ini. Dan selanjutnya, nah, yang terakhir, demikian hasil untuk data yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu fungsi lookup. Fungsi lookup digunakan untuk memilih beberapa pilihan berdasarkan kondisi tertentu, di mana pilihan-pilihannya digunakan pada tabel pembantu. Fungsi lookup yang sering digunakan yaitu VLOOKUP. Langsung saja, langkah pertama yaitu kita sediakan data seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, pada kolom D5 yaitu gaji pokok, kita isi dengan kode.
Nah, selanjutnya untuk kolom THR, yaitu pada kolom E5 kita isi dengan kode Nah, selanjutnya, untuk melihat hasil, kita tarik turun ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir, nah, demikian hasil dari data daftar gaji karyawan Rumah Sakit Cepat Sembuh. Sekian tips dan trik dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.